Ngebersihin dengan cepat dan juga mudah, tidak banyak waktu dan juga tidak banyak makan tenaga. Inilah yang biasa gue lakukan dalam proses melakukan pembersihan bahan-bahan plastik seperti bangku ini. Hal ini juga bisa diaplikasikan kepada kendaraan bermotor ataupun bagian interior mobil. Kalau dilihat seperti ini, kayaknya bangku ini nggak kotor-kotor amat ya. Paling hanya debu ataupun dicuci pakai sabun juga hilang. Tapi ternyata nggak juga. Nanti kita akan bersihin semua bagian bangku ini sampai benar-benar kelihatan itu bedanya mana bagian yang udah dibersihin dan mana bagian yang belum dibersihin. Nah, untuk bahan bangku seperti ini banyak kita temui di bagian-bagian otomotif seperti di kendaraan mobil, ada di bagian interior door trim ataupun dashboard, atau juga di bagian kendaraan motor, yakni pada bagian bodinya. Sekarang gue masking tape dulu supaya kelihatan bedanya. Di sini untuk chemicalnya menggunakan red power cleaner. Seperti biasa kita tuangin ke wadah secukupnya aja. Kemudian kita lakukan proses pengadukan hingga cairan ini berbusa. Ingat, cairan ini tidak memiliki warna apapun. Dia netral seperti ini aja. Setelah cairannya berbusa, kita ambil aja sedikit busanya ataupun cairannya kepada bagian bangku dengan menggunakan koas sebagai aplikatornya. Dan di sini langsung kita aplikasikan kepada bagian media yang akan kita lakukan proses pembersihan. Lakukan proses perataan terlebih dahulu seperti ini agar permukaannya itu benar-benar basah. Setelah itu baru kita lakukan proses pengkuasan dengan melakukan gerakan memutar agar efektif mengangkat kotoran yang ada di permukaan bagian bangku ini. Atau kalau kalian melakukan proses pembersihan pada bagian interior mobil seperti pada bagian dashboard ataupun bagian door trim, kalian juga bisa melakukan hal yang sama seperti ini. Gue saranin untuk melakukan prosesnya itu dikit demi sedikit supaya terfokus pada satu area. Jadi hasilnya akan menjadi maksimal. Untuk yang mau mengaplikasikannya kepada bagian bodi motor, gue saranin lakukannya jangan di bawah terik matahari. Karena di bagian bodi motor itu terdapat lapisan cat dan juga vernis. Serta pastikan juga permukaannya itu dalam bertemperatur ruangan. Artinya permukaannya tidak bekas kejemur ataupun kondisinya masih hangat. Ini juga bisa diaplikasikan kepada bagian bodi mobil. Nanti videonya akan gue sematkan di pojok kanan atas. Kotorannya udah mulai keangkat dari bagian bangku ini. Dengan proses yang tepat, proses penggosokan ataupun pengkuasan dengan media kuas, hasil yang didapat juga maksimal seperti ini. Terbukti dari berubahnya warna busa menjadi agak sedikit kecoklatan. Artinya, kotoran yang ada di permukaannya itu kerak ataupun minyak, ini terangkat dengan sempurna sehingga akan mengeluarkan warna asli dari si bangku ini, yakni warnanya putih. Bukannya krem.
Gimana nih hasilnya? Sekarang bagian sebelah kiri udah berhasil dibersihin, sedangkan bagian sebelah kanan itu belum. Pada saat awal tadi nampaknya bangku ini biasa-biasa aja, nggak terlalu kotor. Tapi setelah berhasil dibersihin, ternyata bangku ini baru kelihatan. Warnanya udah jauh berbeda dengan warna aslinya. Selanjutnya gue akan melakukan proses pembersihan untuk bagian yang satu lagi, hingga bangku ini benar-benar bersih sempurna, seperti layaknya bangku baru aja. Untuk proses yang sama, dengan tahapan-tahapan yang sama pun gue lakukan. Seperti tadi di awal gue ngebersihin bagian yang sebelah kiri. Bagian paling akhir dalam proses pembersihan ialah melakukan proses pembilasan dengan menggunakan air yang mengalir sebanyak-banyaknya supaya tidak ada cairan yang tersisa di permukaan. Dan sekarang bangku ini udah bersih lagi, bisa kita gunakan lagi dengan kondisi yang sempurna. Chemical ini juga bisa digunakan di permukaan bodi motor yang berwarna doff tanpa merusak karakter cat doff-nya. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. Share video ini ke medsos kalian jika kalian merasa video ini bermanfaat dan menginspirasi. See you!